Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Brian Sasandi. Nah, setelah di video kemarin kita mengcompare LG tipe 43 UR75 dengan LG 43 UR80. Sekarang gantian nih yang Samsung seri 43 CU7000 dengan 43 CU8000. Karena dari kalian pasti masih banyak yang bingung antara kedua ini. Dari selisih harganya juga mepet-mepet nih. Kalau yang LG kemarin mungkin lumayan ya. Selisihnya hampir 500.000. Kalau yang Samsung ini selisihnya nggak sampai 300.000. Nah, apa aja bedanya? Sebelum lanjut, seperti biasa saya ingin intro dulu. Seperti biasa, yang pertama kita bahas adalah dari sisi desainnya. Kalau dari LG kemarin hampir nggak ada beda, sedikit banget bedanya. Nah, kalau di Samsung ini berbeda. Dari sekilas pandang aja kita sudah tahu bedanya. Nah, yang ini CU8000 dan yang ini CU7000. Pertama dari sisi kaki. Dari sisi kakinya juga jelas berbeda ya. Yang CU7000 tinggi seperti ini dan ini fix. Nah, sedangkan untuk yang CU8000 ini modelnya kayak seri the frame-nya Samsung, dan ini itu bisa diatur-atur ketinggiannya, bisa pendek seperti ini, bisa lagi ditinggikan sampai mungkin segini ya, lebih tinggi. Jadi tingginya nanti sama seperti yang CU7000. Kemudian kalau kita perhatikan dari warna frame-nya juga berbeda. Kalau yang CU8000 ini warna frame-nya abu-abu, sedangkan untuk yang CU7000 warna frame-nya hitam pekat. Dari detail kecilnya ini juga ada yang beda ternyata. Kalau yang di CU7000 ini dibikin sudutnya agak melengkung ke belakang ya frame-nya, meskipun sama-sama frameless. Nah, sedangkan yang CU8000 ini flat langsung mendatar gitu. Kalau admin sendiri jujur malah lebih suka yang ini, kelihatan lebih elegan yang CU7000. Nah, itu dari sisi frame-nya. Kemudian di bawahnya dari penempatan logo Samsungnya juga ada perbedaan. Yang CU8000 dia berada di samping sini sama sensor inframerah buat remote-nya. Kemudian untuk yang Samsung CU7000 ini berada di tengah gitu. Oke, sekarang beralih di sisi samping dan belakang. Ini yang paling membedakan antara CU7000 dengan 8000, ketipisannya. Nah, kalau yang CU7000 ini masih agak tebal seperti TV Samsung seri-seri sebelumnya, sedangkan yang CU8000 ini tipis banget. Bahkan bisa admin katakan ini itu seri TV 43 in paling tipis yang pernah admin temuin. Kalau misalnya kalian ada atau tahu yang lebih tipis dibandingkan ini yang 43 in ya, bisa sharing nih di kolom komentar kayak gitu. Ini tipis banget. Untuk bahannya sendiri sama-sama menggunakan plastik. Dan sekarang kita beralih pada port-portnya nih. Sebelum ke port, untuk penempatan tombol kabel powernya juga berbeda. Kalau yang CU7000 ada di samping, sedangkan yang di CU8000 berada di agak tengah di sini kayak gitu. Dan keduanya sama-sama bisa dilepas ya untuk kabel powernya kayak gitu. Untuk kelengkapan port kita bahas yang CU7000 dulu. Kelihatan nggak dari sini kamera nih? Untuk yang CU7000 di sini ada satu USB-nya cuma satu ya. Kemudian ada jack optikal buat audio. Kemudian ada 3 HDMI di sini yang salah satunya sudah support ARC. Ada port antena dan ada port LAN di belakang. Jadi satu USB, 3 HDMI. Untuk yang CU8000 sekarang di sini ada 2 USB. Nah, ini juga berbeda. Kalau di CU7000 cuma ada satu USB, kalau di CU8000 ada 2 port USB, 1 port LAN, kemudian HDMI-nya juga ada 3 yang salah satunya sama-sama support ARC. Dan di sini juga ada digital audio optik kayak gitu. Terus di sini ada port antena. Untuk penggunaan dayanya yang CU8000 ini 135 watt, sedangkan untuk yang CU7000 penggunaan dayanya 130, sedikit lebih kecil dibanding yang CU8000. Dari sisi desain sudah, beralih dari sisi remote. Nah, remote-nya ini juga berbeda nih, meskipun selisihnya sedikit harganya, cuman perbedaan remote-nya sangat mencolok. Karena untuk yang CU7000 modelnya masih sama seperti yang seri-seri tahun lalu ya, seperti ini agak panjang dan
di sisi bawah sama atasnya ini flat. Sedangkan untuk yang CU8000 dia menggunakan tipe remote terbaru yang modelnya lebih kecil, lebih simple. Nah, seperti ini, dan ujung-ujungnya melengkung. Ini membuat ketika digenggam lebih enak ya dibandingkan yang seri CU7000 kayak gitu. Dan untuk powernya sendiri yang CU7000 masih menggunakan baterai konvensional seperti ini, baterai remote konvensional yang kalau misalnya habis harus diganti. Nah, berbeda dengan yang seri CU8000. Sekarang dia ada teknologi baru yang dinamakan Samsung Solar Cell. Jadi bisa ngisi baterainya hanya menggunakan bantuan sinar matahari atau sinar lampu. Jadi misalnya ketika kita nggak pakai remote-nya, tinggal letakkan remote-nya di kondisi terbalik seperti ini, di bawah sinar lampu atau sinar matahari, maka dia akan mengisi daya secara otomatis. Atau kalaupun misalnya nggak ada sinar lampu atau sinar matahari, ini juga bisa dicas melalui port USB Type-C kayak gitu. Jadi nggak perlu ganti-ganti baterai lagi kayak gitu. Dan perbedaan selanjutnya di remote-nya, yang CU8000 ini sudah support voice command atau perintah suara, sedangkan di CU7000 belum. Untuk mekanismenya juga ini sudah bisa dihubungkan melalui Bluetooth, sedangkan yang CU7000 masih menggunakan inframerah konvensional pada remote kayak gitu. Jadi harus menghadap terus ke TV. Kalau ini nggak perlu menghadap, masih bisa dioperasikan kayak gitu. Dari remote sudah. Dari teknologi gambar, kalau klaimnya Samsung untuk yang CU7000 ini teknologinya pure color, sedangkan untuk yang CU8000 ini dynamic color. Nah, kita coba ya, kita bandingkan apakah memang ada perbedaan atau enggak antara CU7000 dan CU8000 dari kualitas gambarnya. Kalau UI-nya sih nggak ada bedanya ya, ini sama-sama menggunakan Tizen OS tipe terbaru yang tampilannya jauh lebih simpel dibanding Tizen OS yang dulu. Ya seperti ini aja. Nah, kita lihat ada ikon aplikasi kecil-kecil, kemudian ada rekomendasi konten dari beberapa aplikasi streaming seperti Prime Video atau dari Apple TV, dari YouTube kayak gitu. Pokoknya berhubungan dengan konten-konten yang sering kita putar kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang istimewa ya dari UI-nya kalau menurut admin kayak gitu. Cuman lebih simpel aja dan pastinya lebih responsif karena nggak terlalu berat UI-nya. Langsung aja kita buka YouTube dan coba kita bandingkan gambarnya. Oh, sebelum kita bandingkan gambarnya, kita cek pengaturannya biar fair. Disamakan dulu. Sebentar. Modus gambarnya kita samakan menjadi sama-sama dinamis. Nah. Oke, sama-sama dinamis ya modus gambarnya. Sekarang kita beralih ke YouTube-nya lagi. Kita samakan dulu kualitas videonya. Biar gak terlalu berat, kita buat di 1080 aja ya. Untuk resolusinya sendiri ini sudah sama-sama 4K. Dan sudah support SDR pastinya. Oke, sudah. Terus kita play. Oke, sudah ke play semua. Dari warna hijaunya udah ada perbedaan ya. Gimana menurut admin? Apakah ada perbedaan yang mencolok? Ada perbedaan sih, cuman tipis banget ya. Hampir sama. Oke, play kok ini. Oke, play ringan. Hampir sama. Oh, hijaunya lebih tajam yang CU8000 kelihatan tadi. Coba kita pause saja nanti ketika ada gambar yang cukup berbeda. Nah, dari sini. Oke, dari warna burung ini kelihatan ya di bulu pada leher burungnya. Nah, kelihatan kan yang ini lebih coklat. Ini saya set dulu resolusinya, takutnya ke reset. Oke, masih 1080. Next di skin selanjutnya. Oke, kelihatan ya bedanya di warna paruhnya berbeda. Kalau memang yang CU8000 dengan teknologi dynamic colornya dia lebih kelihatan warnanya, lebih keluar dibandingkan dengan yang CU7000 yang menggunakan teknologi pure color. Tapi nggak tahu sih sebenarnya warna aslinya dia itu lebih realistiknya yang mana. Cuman kalau admin sendiri ketika lihat dari mata telanjang gini,
lebih suka karakter warnanya yang CU8000 karena memang lebih keluar tuh, warna bunganya juga kelihatan lebih keluar. Oke, berarti memang bukan hoax ya, benar-benar ada perbedaan gambar antara seri CU7000 dengan CU8000. Kalau di LG kemarin kan benar-benar gak ada bedanya tuh warnanya. Kalau di Samsung dengan selisih harga, ternyata Samsung berani memberikan beda, dan menurut saya nambah 200.000 itu sangat worth it, apalagi remote-nya juga perbedaan fiturnya cukup jauh kayak gitu, dan pastinya ini lebih slim. Kalau dari segi prosesor, kemudian UI yang dipakai, sistem operasi itu benar-benar gak ada bedanya. Jadi hanya digambar sama yang tadi admin jelasin. Oke, mungkin dari sini cukup penjelasan dari perbedaan CU7000 dan CU8000. Semoga video ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian. Oh iya, saya juga ada nih di akhir video ingin ngasih masukan buat brand Samsung di tipe-tipe kedepannya. Entah kenapa tombol fisik Samsung ini, tombol yang ada di TV yang biasanya buat matiin atau nyalain, sebentar ini saya ringkan dulu. Nah, ini gampang banget patah gitu. Nah, ini udah patah ini. Punya CU7000 dan CU8000 ini sama-sama patah. Ini bolong kelihatan di sini patah. Jadi ini nggak bisa dipencet gitu. Nah, udah nggak bisa dipencet lagi. Oh, masih bisa, cuman harus agak susah karena memang tombolnya udah patah. Nah, masukan saya dari Samsung mungkin bisa diperbaiki ya, karena dari segi build quality, dari segi gambar, fitur, semuanya udah oke. Masa tombolnya gampang banget patah, padahal itu pengoperasiannya kita juga normal-normal aja gitu. Nyala matikan menggunakan tombol power, tiba-tiba patah kayak gitu. Sama ini patah semua, CU7000 maupun CU8000. Itu aja sih masukan saya dari Samsung. Semoga video ini bisa membantu kalian buat nyari TV, dan kalian yang masih bingung milih TV apa. Saya Bidan pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.